Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, karena ada kendala teknis di laptop saya ya. Khawatir rekamannya suaranya juga tidak masuk. Ya, tolong nanti catatannya saja yang ini kan ya, difokuskan ya mendengarnya untuk hari ini. Nanti setelah ini saya akan coba perbaiki. Baik, kita lanjut saja materi kita. Nah, ini. Lalu yang ini ya. Kelihatan jelas ya? Ya. Ya, qala al-musannifah al-murabbi al-ustadzah al-murabbiyah al-ustadzah Najah As-Sabati rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Asasiyatu Tarbiyatil Atfali wa nafa'ana Allahu biha wa ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Asru hadhil khilafati. Pengaruh perbedaan-perbedaan ini, ya kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara ayah dan bunda. Ya, maka di sini akan kita menjelaskan apa pengaruhnya ya terhadap anak. Ya. Wa mithlu hadhil khilafati bainal aba'i wal ummahati tu'thiru ya, tu'athiru alal auladi salban. Ya. Contoh ya, semisal perbedaan-perbedaan ini di antara ayah dan ibu itu akan mempengaruhi negatif ya, atau mempengaruhi kepada anak secara negatif. Jadi ada pengaruh negatifnya. Famina zulmi ayu aqibat tufla wa yusabu ala nafsi suluki. Sebuah kezoliman ya atau ketidakadilan ya, dikatakan seorang ayah itu berlaku zolim terhadap anaknya dan juga seorang ibu termasuk berlaku zolim kepada anaknya apabila dia ayu akibatiflah, dia memberikan iqab kepada anak kecilnya ya, memberikan sanksi kepada anaknya tersebut, wa yusabu ala nafsis suluh, dan juga memberikan ganjaran ya, memberikan ganjaran untuk perilaku yang sama. Nah, ini ya. Jadi kalau kita itu saat itu memberikan iqab, saat itu juga kita memberikan reward gitu ya, sanksi atau hukuman di perilaku yang sama, maka Ustazah Najah Sabatin mengatakan bahwa ini termasuk wa minaz-zulm, ya termasuk sebuah kezuliman, ya termasuk sebuah ketidakadilan ya saat memutuskan perkara untuk disanksi dan juga untuk diberi hadiah ya atau diberi iqab, diberi reward itu di perbuatan yang sama. Ya. Fa idza ikhtalafal abawani ya, maka apabila kedua orang tua tadi berbeda ya, dia berbeda, wa khallat hayatuhuma
Nah, kemudian ya kedua orang tua itu selalu berbeda pendapat atau berbeda kebijakan, berbeda keputusan ya. Ayah bunda selalu bertentangan. Wahallat hayatuhuma, dan kosong ya kehidupan keduanya itu. Jadi kehidupan keduanya itu kosong minal wafaqi ya, dari kasih sayang. Saya ambil kacamata dulu. Ya. Minal wafaq ya, minal wafaq ini jadi dia kosong atau hilang dalam kehidupan mereka berdua itu kecocokan ya, harmonisan wafaq itu ya, keharmonisan wal wi'am ya, wal wi'am wal wifaqi wal wi'am, ini wifaqi wal wi'am, dan juga hilang dari keduanya itu satu orang tua yang menyenangkan di tarbiyatil auladi, di dalam mendidik anak-anak mereka. Fa inna itfalahuma yu'anuna min dzalika katsiran. Maka sesungguhnya anak-anak mereka itu akan mengalami penderitaan ya, mengalami penderitaan karena kedua orang tuanya nggak harmonis ya, kedua orang tuanya cekcok terus tentang persoalan dirinya. Yang menderita min dzalika katsiran, akan sangat menderita. Wa yamiluna ilal udwaniyati wa masyakisa ya, wa masyakasah ya, wal masakasah, ini arti kata-katanya ya. Ini masakasah, al udwaniyah itu permusuhan, wal masyakasah ini kesulitan. Jadi si anak ini nanti akan cenderung mengalami permusuhan dan kesulitan. Wa yakthiruna minan nizai wal khisam, dan mereka akan banyak mengalami niza. Ya, niza itu perselisihan, wal khisam, dan pertengkaran ya di rumah itu. Ya, mana ada ya nanti ini mengalami seperti ini anak ya menjadi bahagia di rumah itu. Pastinya banyak hal yang membuat dia menderita. Nah, di sini harus diperhatikan kenapa di awal kitab ini yang menjadi prioritas itu adalah orang tua. Itu karena orang tua yang mendidik. Ya. Wahada yagdi bidawrihi at-tawattur ya, at-tawattur bainal abawaini wa yusbihu jawul manzili taqilan wa mamalan bisababil masyakil allati tahdusu fihi. Nah, inilah yang akan menjadikan gitu ya, menjadikan polanya ya akan terus konflik di antara kedua orang tua dan menjadikan suasana rumah itu sakilan ya, dia itu berat di bebannya, berat di pikulnya untuk menghadapi kehidupan itu. Mamalan, dan ini adalah membosankan, akan membosankan bisa babi masyakilin berarti dengan sebab masalah-masalah yang terjadi di dalam ya di dalam rumah. Kejadian di dalam rumah itu kalau itu tidak menyenangkan membuat anak-anak juga kabur ya, anak-anak juga tidak betah, dan itu akan menyusahkan. Ya. Selanjutnya waktu rokimul hikda ya, dan itu akan menyulut kedengkian, karahiyata
dan juga kebencian baina abna'il usratil wahidati, di antara anak-anak ya di keluarga yang sama, ya di keluarga yang satu keluarga itu. Nah, di antara anak-anak itu pun mengalami percekcokan yang terus menerus ya, karena mereka melihat ayah bundanya itu tidak pernah akur ya, tidak pernah harmonis, apalagi itu tampak jelas ya di hadapan ayah bunda. Jadi itu akumulasi ya dari masalah tadi ya, dari masalah ini terakumulasilah menjadi kedengkian dan kebencian ya di antara anak-anak keluarga yang satu, ya, keluarga yang sama. Kita menghindar dari hal yang sampai terjadi ayah bunda itu mengalami perselisihan. Khasyatan indama yasiru kullu minhum ala mauqifihil mu'tad ya, mauqifihil mu'tadi alaih. Khususnya ketika apa? Ketika jadilah masing-masing mereka ala mauqifihi ya, atas posisinya itu ya. Posisinya itu dia mengalami mu'tad. Permusuhan yang sangat di antara atas mereka ya, atas kedua. Atau posisinya ya antara ayah bunda ini bersikeras gitu, dengan pendapatnya masing-masing. Atau juga antara anak-anak juga ini bersikeras. Nggak ada yang mau mengalah, semuanya keras kepala. Ya biasanya seperti itu ya, karena yang tersulit adalah bako ya, Borizatul bako. Nah, indama taqulul ummu, ketika sang ibu berkata syai'an sesuatu, wa yaqulul abu syai'an akhar. Si ibu berkata A, sementara si ayah berkata B, gitu. Ya, yang lain. Nah, kemudian yang zaiju, ya, yang zaiju itu membuat kesal anak. Ya, anak ini akan menjadi kesal. Karena apa? Karena antara ayah dan ibu itu berbeda perkataannya, berbeda ungkapannya. Li'annahu bihajatin ila ayyanalal istihsani min kullihima. Nah, sementara itu sesungguhnya si anak tadi, si tifal tadi ya, tiflun tadi itu dia punya hajah ya, punya kebutuhan untuk mencapai kebaikan ya, untuk mendapatkan istihsan ya, perlakuan yang baik atau kebijakan yang baik dari keduanya, dari kedua orang tuanya. Ya, sementara yang dia dapatkan itu adalah si ayahnya berkata A, si ibunya berkata B. Nah, kan kesel tuh ya, bikin kesel anak. Ya. Wa idza hawala al-infisala, dan apabila si anak tani berusaha untuk berpisah, memisahkan gitu ya, mengambil salah satunya mungkin ya beliau si anak tadi an ahadihima, dari keduanya itu dia mengambil terpisah ya, berpisah dengan ibunya misalkan untuk lil iqtirabi minal akhir, untuk mendekatkan dengan yang lain ya, dia berpisah dengan ibunya tapi dia ingin mendekat dengan ayahnya tadi, liirdaihi, untuk cari ridhonya ya, salah satunya dia cari ridhonya itu si anak itu sya'ra biddiyai wal ittirabi. Jadi si anak tadi akan apa? Akan merasakan ya, merasakan sya'ra ya, merasakan goncangan dan merasa disia-siakan dan goncangan.
Ini yang dirasakan oleh anak ini. Libtiadihi an ahadi walidayhi, ya. Untuk ibtiad, ya. Sedangkan dia itu ya mempersiapkan dirinya ya tidak untuk menjauh ya dari salah satu dari kedua orang tuanya tadi. Nah, ini yang harus kita sadari ya, bahwa tidaklah dianggap sepele perbedaan itu. Ya, jangan dianggap sepele perbedaan antara kita ya, seorang ibu dengan ayah atau seorang ayah dengan. Nah, ini akan membuat anak kecewa dan juga anak akan bincang, ya bingung dia mau berpihak kemana. Sementara dua-duanya adalah orang tuanya. Ya. Innal ittifaqa bainal walidaini, ya, sesungguhnya kesepakatan di antara kedua orang tua fi asalibi muamalati tifli, di dalam uslub-uslub muamalah ya, berinteraksi dengan anak, wa tajdidis sulukis sayyi ya, wa tahdidis sulukis sayyi, dan membatasi perilaku-perilaku yang buruk, wasulukil jaidi, dan membatasi perilaku-perilaku yang baik, yaqa at-tifla ya, itu akan menjaga anak tadi minis diwajiyati syahsiyah ya, dari apa, dari konflik ya, ya dari goncangan kepribadian, wa minas syira'i, dan juga dari konflik psikologis ya, konflik psikologis jangan terjadi ya. Alladzi la luzuma lahu, yang seharusnya konflik psikologis itu tidaklah diperlukan, yang harusnya tidak perlu terjadi gitu. Tapi terjadi hanya kadang-kadang gara-gara apa ya, sepele ya, perkara kecil, hanya perkara misalkan menyimpan handuk, misalkannya menyimpan pakaian. Si ibu bilang karena ibu ini memang ingin tertib, anaknya perlu ya baju pakaiannya itu disimpan di tempat penyimpanan pakaian di lemari. Dan namun ya ayahnya tidak, gitu ya, ayahnya tidak mengambil kebijakan seperti itu. Nah, ini memang akan sangat berpengaruh kepada anak ya, si perbedaan itu. Al-khuruju min dairatil ikhtilaf. Dan bagaimana keluar dari daerah perbedaan tadi? Ya, harus keluar dari perbedaan itu, kita harus seperti apa? Min ajli dzalika, dalam rangka itu, ya, dalam rangka keluar dari daerah perbedaan tadi, labudda ayyakuna hunaka, haruslah ada di sana marji'un wahidun. Jadi harus punya referensi yang sama. Referensi yang satu, sama. Yarji'u ilaihil aba'u fi asdari ahkamihim wa taqyimihim lisuluh, gitu ya. Jadi memiliki referensi yang sama atau rujukan yang sama, akan kembali kepadanya ya, kepada marji itu ya, atau rujukan itu siapa? Ayah-ayah tadi. Ayah-ayah tadi akan kembali ke referensi itu di dalam apa? Di dalam mengeluarkan ya hukum-hukum mereka atau kebijakan-kebijakan mereka kepada anak, wa taqyimihim misluk, dan nilai-nilai ya, nilai-nilai para ayah itu terhadap perilaku anak. Ya, jadi punya marji wahidun ya, marjiun wahidun. Ya, rujukan yang satu ya, yang sama. Wahadal marji'u, dan
rujukan ini apa? Wal Qur'anu was sunnah. Ya, dia adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, jadi eh, sebenarnya sudah kita ketahui sih ya, tapi dalam dunia parenting, dunia pendidikan juga sumbernya harus sama. Ya, jangan ibunya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ayahnya merujuk kepada psikologi barat misalkan. Itu ya. Kalau misalkan si ibu karena merujuknya kepada sunnah, adab makan terhadap anak tidak boleh berdiri, harus sambil duduk. Tapi karena ayahnya punya nilainya adalah nilai-nilai barat, maka dia boleh makan sambil berdiri. Nah, itu ya. Nah, makanya harus punya ini penting ya. Marji. Marjiun wahid. Nih, marjiun wahid. Rujukannya sama. Nah, itulah Al-Quran dan As-Sunnah yang kita pegang secara kuat ya. Quran dan As-Sunnah ini. Nah, karena Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi maroji ya, atau menjadi marji kita, ya maka Al-Quran dan As-Sunnah ini tentunya adalah referensi yang utama untuk dikaji, ya referensi yang utama untuk dipelajari, referensi yang utama untuk kita pahami dan kita amalkan tentunya ya. Dan ini yang harus kita sepakati antara ayah dan bunda. Apapun masalahnya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Saat bagaimana misalkan interaksi ayah bunda, misalkan ya, suami istri. Apa keputusan siapa yang harus diikuti? Siapa pemimpin rumah tangga itu? Maka ibu wajib tunduk kepada perintah ayah dan ayah, ya, perintah suami. Ya, jangan di hadapan anak itu dia melakukan pembangkangan, ya, melakukan apa namanya perlawanan ya kepada suaminya. Nah itu kan nanti uh, akan dilihat oleh anak-anak. Inilah yang mengobarkan ya, mengobarkan kebencian dan kedengkian. Fama tabarahul Islamu, maka apa-apa yang Islam mempertimbangkannya, ya, maka apa-apa yang dipertimbangkan oleh Islam, sulukan sayan, ya, sulukan sayan. Nah, Islam mempertimbangkan bahwa ini perilaku yang buruk, misal ya itu perilaku yang buruk. Wajib alal walidain, ya, i'tibarahu kadzalik. Maka wajib ya atas kedua orang tua, wajib untuk mempertimbangkan seperti yang dipertimbangkan oleh Islam. Apa saja yang buruk itu? Misalkan yang buruk adalah suara yang keras misalnya, ya, terus mensekutukan Allah misalkan begitu. Nah uh, itu juga yang menjadi pertimbangan kita gitu ya di dalam memutuskan perilaku yang buruk atau berlaku sombong, menggibah misalkan, atau menjelek-jelekkan orang lain, mengolok-olok orang lain, menyebut-nyebut nama yang tidak disukai oleh orang lain, kan suka ya di dalam perbincangan atau perkataan itu latah gitu, menyebut nama-nama yang sejatinya tidak disukai ya, oleh ibu misalkan atau oleh ayah atau oleh anak. Nah, itu semuanya pertimbangannya adalah pertimbangan Islam. Wa ma'tabarahu sulukan jaidan. Demikian pula, dan apa-apa yang dipertimbangkan oleh Islam itu ini adalah perbuatan yang baik, wajib alal walidaini, maka wajib atas kedua orang tua ya, ayah bunda itu iktibarahu, pertimbangannya kadzalika aidon, ya seperti demikian juga. Wal Islamu huwal mahaq, ya,
Maka Islam itu sebenarnya adalah ujian, ya. Mahaqqul ladzi narji'u ilaihi fi takyimina lisuluk, ya. Batu ujian, ini namanya batu ujian. Batu ujian itu berarti dia adalah pijakan, ya, pondasi bagi kita agar kita merujuk kepadanya di dalam nilai-nilai, ya, takyim, ya, disuluk, ya, nilai-nilai perbuatan. Banyak sekarang dunia pendidikan itu berbicara tentang nilai-nilai pendidikan, gitu ya, nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai toleransi, nah, terus apa lagi? Nilai-nilai kebangsaan, nilai kekerasan, nah itu. Tapi tidak dirujuk kepada nilai Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Nah, itu tidak boleh diambil, ya, oleh kita. Kita harus mengambil sepenuhnya nilai-nilai itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nanti si anak kan dia dapatkan nilai-nilai itu pertama kali ada di rumahnya oleh ayah bundanya, kan. Pertama kali, ya, 7 tahun pertama itu banyak nilai-nilai itu dia dapatkan di ayah bundanya. Tapi begitu dia sekolah, nah, maka nilai-nilai itu sudah bertambah. Yang memberikan kepada dia tidak lagi ayah bundanya, tapi juga adalah gurunya, temannya, dan sebagainya. Handphonenya juga, ya, internetnya, ya, itu sudah memberikan dia nilai. Nah, ini nanti benar-benar harus kita bahas itu, ya. Dan sampai nilai-nilai yang masuk kepada dia itu tidak kuat, ya, datang dari ayah bundanya yang didelivery, ya, oleh ayah bundanya itu berupa Al-Quran dan As-Sunnah, gitu, kepada anaknya tadi. Nilai-nilai tadi, ya. Itu karena la yumkinu tafjiru taqati ina, ya. Karena tidak mungkin mentafjir, ya, itu menyalurkan, ya. Karena tidak mungkin menyalurkan potensi anak-anak kita illa bistikhdamin nizomi, ya, kecuali yang sudah disediakan oleh an-nizam, ya, aturan-aturan yang, ya, alladzi wada'ahu al-khaliqu lana, ya, kecuali nilai-nilai yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jadi potensi-potensi anak kita itu cocoknya itu disalurkan, ya, atau dipuaskan, ya, atau dipenuhi itu hanya berasal dari Sang Khalik. Kan sudah disediakan oleh Allah. Nah, tidak perlu memuaskannya di selain itu, begitu, ya, potensi tokoh, ya, tokoh. Nah, nanti ada kita belajar tentang tokoh itu, ya, potensi anak-anak kita. Nah, wa inna ayya jihazin, maka sesungguhnya jihaz manapun itu atau struktur manapun bagaimanapun la yumkinuka tasgilahu wal istifadata min kamili taqatihi illa idza arafatil katalog al khas bitanzimi il amali wa tatbiki ta'limatil waridati fihi bihadzafiriha, ya. Jadi tidak mungkin dia menyibukkannya dan mengambilnya manfaat dari menyempurnakan potensi, ya, potensi ini, kecuali apabila dia mengetahui katalog yang khas, ya. Katalog itu berarti kan referensi-referensi tadi yang berupa katalog dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi dengan bitanzimi amalihi, dengan mengatur amalnya, wa tatbiqit ta'limat, ya, dan menerapkan, ya, apa namanya, pembelajarannya, pengajarannya yang terdapat
di dalamnya, ya dengan dia meninggalkannya. Nggak mungkin gitu ya untuk bisa sempurna mengambil faedah ya tanpa dia menyibukkan dirinya. Ya kalau ini tidak dipelajari dengan baik ya, ya berupa nizam tadi, berupa sistem aturan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk pendidikan anak-anak kita, ya untuk penerapannya dan pengajarannya, ya ini tidak mungkin kita bisa mendapatkan ya faedah untuk kesempurnaan pembahasan potensi tadi gitu ya, pemenuhan potensi tadi. Wa kadzalikal insanu, dan demikian pula manusia ya, khalaqallahu, yang Allah menciptakannya, wa anzala lahu kitaban samawiyan, dan Allah juga menurunkan baginya kitab yang dari langit yaitu Al-Qur'anul Karim, litanzimi syu'uni hayatihi ya, untuk menerapkan urusan-urusan kehidupannya. Wa idza tabaqah, wa idza tabbaqahu, apabila dia tidak menerapkannya ya, tidak menerapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah ini, si manusia tadi ya, akhraja taqatahu, maka akan keluarlah potensinya ya, al-kaminah ya, potensinya yang kuat ya, yang tersembunyi, potensi ya, potensi yang tersembunyi, jami'an dia ummul khairul basyariyah kullaha. Jadi dia tidak akan bisa ya mengeluarkan. Maka apabila ia menerapkannya, ya maksudnya itu ya, maka apabila dia manusia tadi menerapkan Al-Qur'anul Karim itu, maka ia akan mengeluarkan potensinya yang tersembunyi semuanya, liya ummul khairah, untuk menyempurnakan kebaikan al-basyariyata kullaha, kebaikan sisi aspek kemanusiaannya seluruhnya ya. Jadi begitu, anak itu kalau dididik dengan Al-Qur'anul Karim juga as-sunnah, maka potensinya ya yang potensial ya, yang dari dalam dirinya itu ya, tersembunyi yang hebat, potensi yang kuat gitu. Nah, semuanya itu akan keluar untuk menyempurnakan kebaikan kemanusiaan di seluruhnya. Wa idza takhalla anhu, nah apabila dia takhalla meninggalkannya, ya tidak menerapkan Al-Qur'an tadi, atala taqatahu, maka akan tertunda ya, tertunda potensinya tadi, au akhrajaha, atau ia mengeluarkannya an masarihas sahihah, dari perjalanan yang akan keluar ya, mengeluarkannya dari tempat yang benar gitu. Jadi dia nggak jadi benar ya, mengeluarkannya tidak dalam keadaan yang sahih. Karena dia keluar dari situ ya, keluar dari area kesohihan potensi tadi ya, pembahasan potensi tadi dengan Al-Quran. Nah, itulah yang tidak kita pahami. Pertama adalah bagaimana pengaruh perbedaan ayah bunda itu terhadap anak. Ini kita bicara masalah khilaf ya, khilafat antara ayah dan bunda. Dampaknya ternyata kepada anak ya, pada anak. Apalagi pastinya gitu ya, khilafat itu akan memicu kepada pertengkaran-pertengkaran dan ketidakharmonisan. Berbeda partai saja bisa bertengkar. Ya kalau sekarang ya kalau milih Golkar apa milih PDI gitu, ya, itu di rumah itu kalau berbeda gitu tuh bisa jadi pertengkaran kan. Nah ini
Agar itu tidak terjadi, maka mari kita kuatkan untuk mengambil referensi yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Persoalannya kan sejauh mana kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita. Di sini dijelaskan hanya dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang bisa gitu ya menghabiskan atau bukan menghabiskan ya, yang bisa melejitkan potensinya anak-anak kita. Itu hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah ya. Tapi hari ini kan kita nggak begitu percaya ya. Al-Quran dan Sunnah itu yang melejitkan anak-anak kita begitu ya. Tapi justru yang lainnya. Nah, maka mungkin kita perlu merubah ya, atau perlu merapihkan pemikiran kita ya di dalam mengembalikan kepada Al-Quranul Karim ya untuk diterapkan dalam semua aspek kehidupan itu sehingga potensi-potensi itu keluar di tempat yang benar ya. Ya, saja Fitri mungkin dari saya cukup dulu ya 2 hari ini. Kita lanjut diskusi mudah-mudahan bisa lebih Iya, dalam. baik. Iya, baik Ustazah. Jazakillah khairan katsiro atas ilmunya. Uh, Silakan bagi ayah bunda juga khawatirlah yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa untuk melalui chat atau mode raise hand ya. Untuk di chat sendiri sudah ada pertanyaan. Yang mau bertanya langsung mungkin satu dulu, nanti digabung dengan pertanyaan di chat. Silakan. Ya. Apakah ada? Oh, belum ada. Baik, kalau belum ada, kita ke chat terlebih dahulu. Pertanyaannya, Ustazah. Izin bertanya, Ustazah, ini dari Ummu Ahmad ya. Yang pertama, bagaimana mengembalikan kondisi mental anak jika terlanjur orang tua sering berbeda pendapat di hadapan anak sehingga banyak bertengkar di depan anak? Yang kedua, bagaimana kalau anak mengidolakan ayah yang sebenarnya kurang baik, misalnya ayah yang pemalas, perokok berat, dan lain-lain perilaku buruk. Sebagai ibu, bagaimana cara menjelaskan tanpa menjatuhkan wibawa ayahnya? Itu 2 pertanyaan dari Emak. Apakah ada lagi yang mau bertanya langsung? Oh ya, belum ada. Mungkin itu dulu Ustazah, silakan. Sambil juga menunggu yang lainnya silakan ya. Silakan Ustazah. Mentalitas anak itu bisa disiapkan ya, bisa ditempa itu. Ya pertama adalah memang ada basis akidah yang kuat ya lebih dahulu. Ya. Kenapa harus basis akidah Islam? Kita ingin letakkan akidah Islam itu sebagai landasan. Ya, landasan dia berpikir, landasan dia menilai. Jadi ketika dia punya landasan akidah Islam ya dalam memandang segala sesuatunya, apakah itu perbuatan siapa saja begitu termasuk pertengkaran ayah bundanya, maka dia tetap merujuk kepada akidah Islam itu. Ya gitu ya. Jadi kita kalau sudah terlanjur berarti kasihlah landasan berpikirnya, fondasi berpikirnya adalah akidah Islam. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya, iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada kode dan qadar. Nah, ada iman kepada kode dan qadar itu ketika dia memahami lingkaran
kekuasaan Allah itu tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban, sedangkan lingkaran kekuasaan dia yang diberikan oleh Allah pasti akan diminta pertanggungjawaban, maka segala sesuatu yang terjadi bisa dia maafkan. Insya Allah, ya. Ayah bundanya yang seperti itu akan dia maaf. Akan dia yakini bahwa Allah mengirimkan ayah bundanya seperti itu pasti ada hikmahnya, gitu kan. Ya pasti ada ibrah yang bisa dia ambil. Ya, jadi tidak membenci ayah bundanya. Nah, maka pondasi akidah Islam ini harus selesai, ya, harus tuntas dalam perbincangan-perbincangan kita. Nah, sebagai ibu atau ayah ya kita bisa ngobrol bahwa ini salah, ya kan? Nah, ketika bilang, kalau saya bilang, kalau ke anak suka bilang, itu ayah melakukan begitu, ya kan? Ya, misalkan begini, ayah itu malas, atau misalkan, Abi juga kalau habis makan itu nggak langsung dicuci piringnya, begitu kan? Nah, terus apa sikap ibu pada saat itu? Nggak perlu membelah siapa-siapa, tapi menilai perbuatan itu, bilang bahwa itu salah, gitu kan ya. Yang benar itu adalah cuci piringnya, adab yang baik, menolong orang, meringankan beban siapapun yang ada di rumah itu. Nah, itu yang baik. Nah, kita punya kewajiban melakukan kebaikan, bukan melakukan yang buruk. Jadi standar-standar seperti itu dikomunikasikan kepada anak, ya, kepada anak. Sehingga anak jangan dibiasakan meniru siapapun kecuali Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para ulama rahimahumullah taala, ya, yang mereka yang sudah diakui kalam Allah itu udah, ya, diakui kebenarannya, pastinya ada kalam Rasul yang harus diteladani kan. Kemudian kalamnya sahabat itu juga adalah orang yang sebagaikan bintang di langit, juga para ulama yang harus diteladani begitu. Nah, jadi eh, biasakan mereka meneladani Rasulullah. Ya. Maka ketika mereka meniru ayahnya itu, ya karena ayahnya meneladani Rasul. Tapi ketika ayahnya itu tidak meneladani Rasulullah, dia nggak ikut menirukannya karena idolanya adalah Rasulullah. Begitu. Ya Bu, ya, iman kepada Rasul itu. Makanya saya katakan tadi, iman itulah yang menjadi pengokoh, ya, untuk uh, menilai segala sesuatu, ya, akidahnya. Nah, itu tadi Bu, misalkan ayahnya pemalas, dia mengidolakannya, ya enggak gitu ya. Itu salah, Nak. Nah, itu ya. Berarti ayah salah. Iya, salah, makanya kita harus luruskan, kan begitu. Ya. Ayo kita sama bantu ayah untuk ayah itu menghilangkan rasa malasnya, kemudian dia rajin, gitu ya. Jadi bersungguh-sungguh. Kemudian rokok dan lain-lain, ya, yang buruk-buruk itu ya disampaikan kalau itu adalah sebuah hal yang buruk. Insya Allah tidak akan menjatuhkan wibawa ayah itu ketika kita mengatakan bahwa ayah juga manusia yang perlu kita bantu, kita support untuk lebih baik, jauh lebih baik. Ayo bareng-bareng. Nah, kayak gitu ya. Hidup ini kan ada yang bisa jadi pilihan kita, ada yang tidak gitu ya. Ada pasangan itu dia memang nggak sejalan gitu ya dengan ibu si ayah ini. Tapi itulah kodok kan ya, kodok. Nah, maka sikap kita terhadap kodok tadi adalah iman dan bersabar. Ya, ya, so saya ingat kata-kata kakak Azka itu ya, kalau dia tersakiti oleh siapapun gitu ya, termasuk mungkin oleh orang tuanya, dia merasa tersinggung, merasa sakit perasaannya, ya, tapi jarang-jarang sih yang begitu ya, atau orang lain, yang dia cuma mengatakan itu kepada dirinya.
dan sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tuh banyak dosa. Beri aku kesabaran yang kuat dan jadikan kesabaranku ini jalanku masuk surga. Nah, itu tuh satu quote yang luar biasa gitu ya. Ketika kita eh, menguatkan diri kita, ya intinya begini ya. Apapun kejadian itu, bagaimana kita berpikir itu untuk menguatkan, menangguhkan, mengokohkan anak kita gitu, bukan untuk melemahkan dirinya. Misalkan lihat ayahnya pemalas, tuh ayah bukan pemalas, kamu jangan ini gitu ya, jangan ikut-ikutan malas, nggak sekedar begitu kan ya, menudingkan apa ya, merendahkan posisi ayahnya di hadapan dia begitu, nggak seperti itu bahasanya. Jadi itu pemilihan kata ya, pemilihan diksi sehingga si anak tadi nggak punya kesan ya, kesan untuk merendahkan ayahnya ya, secara dia itu mengidolakan ayahnya. Cara gitu kan ya. Ya mungkin idolanya mungkin mengidolakan yang lain ya, bukan mengidolakan pemalas perokoknya kayaknya sepertinya. Ya namanya anak ayah itu kan idola. Wallahu alam. Cukup ya Teh Putri. Iya, Aja. iya, Ustazah. Alhamdulillah. Baik, mungkin ada tanggapan atau ada lagi umahat yang lainnya, awati pila yang lainnya yang ingin bertanya, silahkan. Mumpung masih ada mungkin satu pertanyaan lagi, kalau masih ada satu penanya lagi. Oh, ada di chat lagi ya. Sebentar. Ya, ini dari Bunda Nana ya. Oh, ini pertanyaan apa pernyataan? Oh, saya bacakan dulu. Sering diibaratkan Bapak adalah kepala sekolah, sedangkan Ibu adalah oh adalah guru bagi anak-anaknya. Tetapi bagaimana jika kurikulum dalam satu rumah tangga berbeda, di mana guru pengen mengadopsi kurikulum dari Al-Quran dan Sunnah, dan kepala sekolah ayah masih mengadopsi kurikulum warisan orang tuanya. Dan sebagai seorang guru gak bisa berbuat apa-apa karena kepala sekolah yang memegang peran keputusan dalam rumah tangga. Itu yang pertama dari Bunda Nana ya. Yang kedua dari Bunda Rosida, kepribadian ganda itu seperti apa ya Ustazah? Itu dua pertanyaan. Ya, silakan Ustazah. Iya. Ini didiskusikan aja. Ya, kan kita itu kan berdua eh, punya anak yang sama, ya kan? Nah, nanti kita berdiskusi dulu dengan kurikulum itu, begitu. Kalau sekiranya alot diskusinya untuk perkara tertentu ya, perkara tertentu, maka sepanjang tidak bertentangan dengan syariat ya, apa yang disampaikan oleh ayah gitu ya, kepala sekolah, itu nggak ada masalah dilakukan. Tapi sebenarnya kan yang gurunya kan ibunya, ya kan? Nah, gurunya ibunya. Jadi sepanjang itu adalah kurikulumnya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya jalani saja begitu. Ya, dijalani saja. Ya, toh yang mengajarkannya adalah ibunya. Nggak mungkin juga ini bukan perbedaan yang mencolok kayaknya gitu ya. eh Kalau Al-Quran As-Sunnah ditolak oleh kepala sekolah, masa iya sih begitu kan ya? Yang ingin kita pahami adalah ya bagaimana mencoba menyamakan persepsi ya bersama pasangan kita tadi ya, bersama ayahnya tadi, kepala sekolah tadi. Eh, Kalau sekiranya keputusan si ayah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tadi, saya pikir ini juga tidak dijadikan konflik ya, ya tidak dijadikan konflik. Insya Allah demikian. Oh iya ini ya, kemudian kepribadian ganda.
yang diistilahkan tadi itu izdiwajiyah ya. Izdiwajiyah itu adalah kepribadian ganda. Ya, kepribadian ganda dari ya, dianya karena apa? Karena dia satu sisi harus ikut ibu keputusannya, sisi lain harus ikut ayah ya keputusannya. Nah, nanti dia ketika menghadapi ayah nanti akan seperti ini ya, ketika menghadapi ibunya juga akan seperti hal lain ya, tergantung perbedaan di antara keputusan-keputusan itu. Ya, jadi tidak ada satu ini ya, satu pilihan bagi si anak tadi untuk melakukan sesuatu yang benar gitu. Ya, tapi dia ingin keduanya ya bisa berjalan ya, itulah membuat dia menjadi kepribadian ganda ya. Tadi itu kan disebutkan bahwasannya jika tidak ada kesepakatan di antara ya kedua orang tua ya, sesungguhnya kesepakatan di antara kedua orang tua itu dengan uslub-uslub bergaul dengan anak dan membatasi perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik. Nah, itu akan menjaga anak dari kepribadian ganda. Ya, izdiwajiyati syahsiyah. Kemudian min syura'in nafsi dan juga konflik psikologis dan juga yang tidak diperlukan ya, konflik psikologis yang tidak diperlukan. Nah, itu yang dimaksud kepribadian ganda itu. Ya, itu yang kita hindari. Ya, jadi jangan terjadi split personality, pribadi yang pecah. Ya, nah, pribadi yang pecah. Jadi konflik batin yang terus-menerus dipelihara oleh anak kita sampai besar karena ingin menjaga kedua orang tuanya. Ya, akhirnya dia diam begitu ya, dipendam. Giliran sudah dewasa itu meledak gitu ya. Pas ketika dia remaja dia pribadinya kayak dipecah. Ya. Satu sisi di hadapan gurunya dia seperti anak yang manis, anak yang penurut, gitu ya, anak yang ingin dilihat baik, ya. Nah, tapi di luar itu dia juga melakukan apa yang dia inginkan, yang itu bisa bertentangan dengan arahan-arahan atau nasihat-nasihat gurunya. Inilah evaluasi buat kita, gitu ya. Nah, ketika kita tahu sekarang anak kita kok jadi izdia, ziyah ini, ya deh, punya kepribadian ganda kayak gini tuh, nah bisa jadi karena proses pendidikan ya sejak mereka kecil ya, di waktu mereka kecil. Nah, begitu Ibu. Ya, baik. Alhamdulillah, Ustazah. Saya kira untuk diskusi mungkin dicukupkan demikian dulu ya Ustazah, karena waktu juga sudah lebih dari waktu ya. Mungkin penutup saja atau pesan-pesannya untuk kita di sore hari ini Ustazah sebelum kita akhiri. Ya, ada hal-hal yang memang kita harus wajib sepakat ya dengan ayah dan bunda itu, antara suami dan istri. Itu perkara-perkara yang memang Al-Quran dan As-Sunnah mengharuskan kita untuk sepakat gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang boleh berbeda ya, berbeda pendapat itu di perkara-perkara cabang, dan itu juga harus dijelaskan kepada anak kan kenapa harus berbeda. Karena ada usianya ya, di usia-usia tufulah misalkan ya, usia dini itu perbedaan pendapat itu jangan terjadi. Ambil aja satu keputusan kalau memang itu adalah toleransi ya di dalam Islam itu terhadap pendapat ya, ketika ayah meminta bahwa pendapat dia lah yang harus diambil, terus sepertinya nggak usah diperdebatkan karena itu perkara cabang, perkara yang pokok, apalagi kayak kaitannya dengan uslub ya kan. Yang dari Amanda.
Nah, jadi jangan banyak dikonflikkan juga kalau untuk masalah uslub. Nggak ada masalahnya dicoba ya. Mencoba sepanjang itu perkara boleh. Nah, ya kita minimalisir ya agar tidak terjadi pertengkaran itu antara ayah dan bunda begitu yang pada tumbuh kembang anak. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau ada hal yang memang ada ya hal yang tadinya sejak awal juga terlambat, hujannya sehingga terhambat untuk pulang gitu. Kemudian juga ini ya beberapa hal yang gangguan mungkin teknis juga, ya mohon maaf. Saya akhiri saja. Aku minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan katsiro kepada Ustazah atas ilmunya hari ini, walaupun tadi ya sempat halangan dulu, sempat terhalang hujan dan lain sebagainya. Semoga alhamdulillah tapi tidak menyurutkan ya untuk kemudian Ustazah membersamai kita. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustazah dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasir juga kepada umat semuanya, ahwat ikhlas semuanya yang sudah menyediakan waktunya di hari ini masih istiqomah insya Allah ya mengikuti setiap pekannya kajian kita, kajian bedah kita parenting, dasar-dasar mendidik dasar-dasar mendidik anak. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran untuk keistiqomahan terutama untuk mengikuti setiap pekannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan yang kurang berkenan. Mari kita akhiri saja kajian kita di sore hari ini dengan istighfar 3 kali, doakan majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.